Para siswa, kita sekarang sampai pada bab grafik fungsi trigonometri. Ya. Kita akan menggambar grafik fungsi y sama sin x, kemudian berikutnya nanti y sama cos x, dan y sama tangan x. Nah, mula-mula kita harus mengetahui data nilai sin x. Data ini diperoleh dari tabel atau dari kalkulator ya, yaitu mulai dari sudut kecil, sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, begitu seterusnya. Sinus 0 derajat adalah 0. Sinus 30 derajat itu 1/2 atau 0,5. Sinus 45 itu setengah akar 2 atau didesimalkan 0,7. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3 atau 0,87. Sinus 90 derajat 1. Nah, kalian lihat di kuadran 1 ini. Di kuadran 1 ini nilai sinus naik dari 0 naik sampai akhirnya 1. Gitu ya. Nah, bagaimana di kuadran 2? Sudutnya lebih dari 90 derajat. Misalnya sinus 120. Sinus 120 itu sama dengan 0,87. Masih positif ya. Sinus 135 0,7. Sinus 150 0,5, begitu seterusnya ya. Maka mulai dari kuadran 2 ini menurun anak. Seterusnya kuadran 3 naik lagi, begitu seterusnya. Kuadran 4 dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan nanti akan terjadi bentuk seperti gelombang seperti ini. Inilah grafik y sama dengan sin x berbentuk seperti gelombang. Jadi sekali lagi saya ulangi. Sinus 0 derajat adalah 0, 0 ya, 0,0. Sinus 30 derajat 0,5. Sinus 45 derajat 0,7. Sinus 60 derajat 0,87. Sinus 90. Nah, sinus 90 derajat itu 1 anak-anak. Jadi sudut 0 ini 90 derajat di sini. Ini 180 derajat ya. Nah, kemudian sinus 120 derajat mulai menurun. Sinus 135 derajat akhirnya menurun sampai sinus 180 derajat bernilai 0. Nah, kita lewati sudah kuadran 1 ya, dari 0 ke 90, dan kuadran 2 dari 90 ke 180. Sudah 2 kuadran. Sekarang kuadran 3 ternyata nilainya negatif. Yaitu dari 0, kemudian min setengah, min 0,7 dan seterusnya sampai 270 derajat. Sinusnya bernilai min 1 di bawah ini. Kemudian naik lagi sinus 300 derajat, sinus 330 dan seterusnya sampai sinus 360 kembali 0 lagi. Nah, maka dari sini grafiknya kalau diteruskan berulang anak-anak. Jadi gambarnya itu berupa bentuk gelombang ya. Gelombang gini seterusnya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau diteruskan lebih dari 60 derajat berulang. Nah, berulang periodik. Dikatakan satu periode ini adalah 360 derajat. Gitu ya. Selewatnya ini berulang lagi grafiknya ya. Naik sebagai bukit, terus lembah, turun, naik lagi. Inilah grafik y sama dengan sin x. Lupa bagaimana kalau sudutnya negatif? Bisa juga sudut negatif ke bawah ini, gelombang juga. Gitu ya. Nah, biasanya yang kita gambar itu cukup satu periode aja. Kalau diteruskan sama berulang. Gitu ya. Jadi nilainya kuadran 1 itu bernilai positif. Kuadran 2 masih positif, tapi begitu kuadran 3 negatif, kuadran 4 negatif. Begitu ya. Nah, kuadran kelima, kuadran 5 itu sama dengan dia lebih dari 360 ya. Jadi sekali lagi ini kuadran 1 antara 0 sampai 90. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Ini kuadran 5 dan seterusnya. Oke ya, itulah grafik sin x. Sekarang bagaimana grafik y sama cos x anak? Dengan cara yang sama, grafik cos x ya. Ini gambarnya grafik y sama cos x ya. Pertama kita cari seperti tadi nilai cos x. Nilai cos x itu kebalikan dari sin x. Kalau tadi sinus 0 derajat itu 0, sekarang sinus 0 derajat itu 1. Ini diperoleh dari tabel anak-anak ya, atau dari kalkulator. Sinus 30 derajat 0,87, sinus 45 0,7,
maka dari atas menurun, dari 1 menurun. Terus makin kecil akhirnya sampai 0. Jadi kuadran 1 anak-anak. Jadi grafiknya menurun dari puncak turun ke bawah. Kuadran 2 mulai bernilai negatif. Ya, 0 terus min 0,5, min 0,7 dan seterusnya. Kemudian naik lagi, turun lagi begitu. Sehingga setelah digambarkan bentuknya sama seperti gelombang. Cuman bedanya apa? Siapa yang sudah tahu bedanya? Bedanya awalnya ini. Kalau kosinus itu awalnya dari puncak. Gelombangnya dari puncak. Tapi kalau sinus tadi dari bawah. Naik ke atas itu kan ini dari puncak. Tapi bentuknya sama gelombang. Ya. Terus menerus gelombang. Nah, yang dinamakan satu periode itu berulang. Dari puncak kembali ke puncak lagi. Ini terjadi 360 derajat sama anak-anak. Jadi satu periode 360 derajat sama dengan grafik sinus. Begitu ya. Bagaimana nilai plus minusnya? Ini di kuadran 1 kosinus bernilai positif, tapi di kuadran 2 negatif. Kuadran 3 negatif. Nah, kuadran 4 positif lagi. Kuadran 5 mulai dari sini berulang lagi. Begitu ya. Jadi sudut lebih dari 360 itu ada anak, ya. Grafiknya sama berulang. Begitu ya. Baiklah, sampai sini nanti kita lanjutkan grafik tangan.